Selamat pagi. Ayo kita saat teduh dulu sebelum kita beraktivitas. Ya, supaya sepanjang hari ini hidup kita sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya, kita akan membahas tentang memuji Tuhan di saat-saat sulit. Ya, kita buka kitabnya di kitab Mazmur 23, ayatnya yang keempat. Ya, kita bahas satu ayat saja. Saudara, dalam segala keadaan apapun, kita harus memuji Tuhan. Jangan takut untuk memuji Tuhan. Amin. Ya. Tuhan gembalaku yang baik, judul perikopnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, ketika kita membaca suatu ayat firman Tuhan seperti ini, jangan membaca hanya sekilas, tetapi pahami sungguh mengapa ada ayat seperti ini. Raja Daud menuliskan firman Tuhan ini ketika dia tahu sungguh bahwa hanya memuji Tuhan itu yang memberikan ketenangan hati. Memuji Tuhan itu tidak menunggu waktu-waktu sulit. Kita ada atau tidak ada sekalipun, memuji Tuhan itu menjadi gaya kehidupan. Apakah memuji Tuhan itu? Apakah memuji Tuhan itu harus bernyanyi? Tidak, saudara. Memuji Tuhan tidak harus menyanyi. Memuji Tuhan itu seperti memberikan pengagungan kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Sama seperti Raja Daud ketika dia menuliskan di kitab Mazmur ini, sampai dia menuliskan bahwa Tuhan gembalaku yang baik, karena dia tahu sungguh bahwa cuma Tuhan sebagai gembala yang sangat baik. Nah, apakah gembala? Gembala itu yang memimpin domba-dombanya. Anda dan saya adalah domba-dombanya Tuhan. Seberapa kita kenal dengan gembala kita? Atau apakah kita tahu kalau kita ini adalah dombanya Tuhan? Seringkali kita itu tidak bisa memandang Tuhan sebagai gembala. Justru sebaliknya, sikap tidak sopan kita kepada Tuhan menganggap bahwa Tuhan itu seperti sosok yang hanya seperti sinterklas. Kita menganggap bahwa Tuhan itu seperti orang yang bawa karung yang isinya adalah jawaban doa. Pengertian-pengertian yang seperti inilah yang harus kita patahkan. Tuhan Yesus bukan sinterklas yang kita bisa panggil atau datang hanya membawa jawaban doa. Sekalipun dia adalah the way of maker, tetapi ketika kita berasumsi, kita berpikir bahwa Tuhan itu adalah seperti sinterklas, makanya seringkali kita mengalami yang namanya kesedihan atau kekecewaan yang mengakibatkan kita itu tidak kenal sama Tuhan. Nah, makanya saudara, belajar seperti Raja Daud ini. Dia memegang kuat tentang sosok si gembala ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Perhatikan kata sekalipun. Sekalipun itu tuh artinya tidak ada sikap tawar-menawar. Nggak peduli juga bahwa apapun yang akan terjadi atau apapun yang sedang terjadi sekarang ini, nggak peduli juga. Makanya muncul kata sekalipun. Mau keadaannya baik, mau keadaannya nggak baik, Daud menuliskan bahwa Tuhan tetap gembalaku. Bahkan dia berani mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apakah lembah kekelaman itu? Lembah, kalau kita melihat ada lekuan gunung gitu ya.
di antara dua gunung begitu. Yang tengah-tengah ini disebut dengan lembah. Lembah itu tuh gelap. Lembah itu tuh nggak ada apa-apa. Dalam lembah kita nggak bisa cari pertolongan. Dalam lembah kita nggak bisa berteriak yang seperti apapun, nggak akan ada orang mendengar. Lembah itu bicara tentang sendirian. Lembah itu bicara tentang tidak ada pertolongan apapun. Lembah itu nggak ada mall, tidak ada tempat-tempat untuk menyenangkan secara pribadi. Lembah nggak ada salon. Di lembah itu tidak ada makanan enak, resto-resto enak, nggak ada, saudara. Gambaran lembah kekelaman itu adalah tempat yang menyeramkan. Bahkan dikatakan bahwa lembah itu berbahaya karena nggak ada orang. Makanya Daud menuliskan bahwa sekalipun aku berada di dalam lembah kekelaman. Tadi saya sudah katakan bahwa kata sekalipun itu merupakan ungkapan tidak ada pilihan, tidak mau memilih juga. Dia tahu sungguh bahwa tidak perlu menawar juga. Kalaupun berada dalam situasi yang berbahaya, kalaupun dalam situasi yang gak ada pertolongan, sekalipun gak ada sesuatu pun yang bisa dia makan, gak ada yang dia minum, dia tahu bahwa Tuhan adalah gembalanya. Perlu yang namanya belajar bisa ngomong seperti ini. Coba, sekarang kita sedang bergumul apa? Coba pagi ini kita berlatih. Apa yang sedang kita pergumulkan? Apa yang menjadi tekanan dalam kehidupan kita? Coba kita berlatih ngomong seperti Daud. Sekalipun Kathy dalam lembah kekelaman, sebut nama Anda. Sekalipun Kathy dalam lembah kekelaman, Kathy tidak takut bahaya. Sekalipun duitnya nggak ada, aku tidak takut. Sekalipun sakit penyakit tidak ada kesembuhan, aku tidak takut. Sekalipun keluargaku sudah terlanjur hancur, aku tidak takut. Sekalipun aku difitnah sama orang, aku dihina sama orang, aku tidak takut. Berani untuk mengungkapkan ini. Firman Tuhan untuk kita deklarasikan. Harus berani ngomong seperti ini, saudara. Sebagaimana Raja Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Waktu kita deklarasikan firman Tuhan seperti ini, kita sedang mengagungkan Tuhan. Itu namanya menyembah. Jadi menyembah itu gak harus nyanyi, saudara. Ya seperti ini. Ketika kita mengatakan bahwa sekalipun gak ada pertolongan, sekalipun aku gak tahu harus seperti apa, Tuhan tetap bersama-sama dengan aku. Itu namanya nyembah. Ada pengagungan di dalam diri kita. Ada ketulusan pengagungan yang kita ucapkan. Itu disebut dengan menyembah. Jadi Anda harus berani untuk ngomong seperti itu. Berlatihlah untuk terus memperkatakan firman Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan kalau keadaannya baik-baik aja udah lupa sama Tuhan. Makanya begitu dapat tekanan kehidupan sedikit aja, kelemahan tubuh yang menyerang. Mari kita tidak menjadi seorang Kristen yang gampang kalah. Bagaimana Tuhan mau membawa dalam lembah kekelaman? Kalau orang kena angin sedikit aja kita udah langsung mengalami kelemahan tubuh. Belajar seperti Raja Daud. Makanya saudara, kalau Anda sedang mengalami kelemahan tubuh hari ini, kelemahan tubuh itu adalah kekhawatiran yang berlebihan seperti overthinking yang menyebabkan sakit.
Nggak ada apa-apa sakit ke dokter, nggak ada diagnosa, itu kelemahan tubuh. Memiliki ketidakada gairahan ketika mengalami tekanan kehidupan, itu disebut dengan kelemahan tubuh. Kalau Anda sudah mengalami seperti ini, nyembah, ngomong seperti Raja Daud ini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sebutkan persoalannya apa. Sekalipun aku memiliki tekanan kehidupan yang besar seperti ini, aku tidak takut bahaya. Ketika ngomong seperti ini, telinganya sampai mendengar, Anda tidak akan gampang takut. Karena iblis selalu memberikan intimidasi di sini. Intimidasi iblis itu, portalnya, pintunya itu di telinga. Kalau Anda baca firman Tuhan sampai telinganya tidak mendengar, iblis yang memasukkan intimidasi itu. Anda harus praktek pagi hari ini dengan menggunakan firman Tuhan ini. Apa saja, persoalan apa saja. Sekalipun sakit penyakitku belum sembuh sampai hari ini, aku tidak takut bahaya. Ya. Berjalan dalam lembah kekelaman. Tadi sudah saya sebutkan, kekelaman itu bicara tentang tidak ada tempat yang nyaman. Ada bahaya di situ. Kekelaman, lembah kekelaman itu bicara tentang tidak ada pertolongan. Semua pintu itu tertutup. Lembah kekelaman itu bicara tentang rasa sepi, gak ada orang, tidak ada pertolongan, ada rasa lapar, ada rasa haus, yang artinya habis-habisan. Itu lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Kenapa dia berani mengatakan tidak takut bahaya? Karena tahu Tuhan adalah gembalanya. Kalau kita tahu, kalau Anda dan saya tahu siapa Tuhan kita, kita berani ngomong, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Kalau firman Tuhan tidak dibaca seperti ini, kita akan menjadi orang yang kalah. Ya, harus berani mendeklarasikan firman Tuhan. Berikutnya, sebab engkau besertaku. Nah, tadi di awal ayat tadi tulisannya kan begini, dikatakan sekalipun, berarti apa saja yang dihadapi, gak peduli itu, dia tidak takut bahaya. Ada kata sekalipun, kemudian dia sebutin lagi sebab. Kata sebab itu diucapkan Raja Daud, ada satu keyakinan yang begitu besar, sekalipun dia nggak ngelihat pertolongan itu, sekalipun nggak bisa ngelihat Tuhan itu seperti apa sosoknya, tapi ada keyakinan yang begitu besar di dalam hati ini, bahwa dia gembala yang senantiasa pegang kendali. Dia tahu bahwa itu adalah Tuhan, makanya muncul kata sebab. Sebab engkau besertaku. Jadi Raja Daud waktu ngomong seperti ini tuh gak asal-asalan, saudara. Sebagaimana kita kalau lagi baca firman Tuhan, jangan asal-asalan membaca juga. Harus ada rasa percaya yang begitu besar kepada Tuhan. Kenali Tuhan dengan lebih dekat lagi. Sebab engkau besertaku. Namanya beserta itu berarti mau jalan, mau lari, mau duduk, mau berdiri, tetap ada Tuhan di situ. Sekalipun dalam keadaan tekanan yang begitu besar, Tuhan ada. Sekalipun sakit penyakitnya belum mengalami kesembuhan, Tuhan ada. Sekalipun ada tekanan besar dalam keluarga kita, Tuhan ada. Persoalannya adalah seringkali kita itu tidak bisa merasa bahwa Tuhan itu ada. Kenapa, saudara? Sebab tidak pernah melatih dirinya untuk mengenal siapa Tuhan kita. Makanya nggak tahu kalau Tuhan itu ada di dekat kita.
Keyakinan seperti Raja Daud yang mengatakan sebab dia besertaku, itu akibat hubungan yang intim dengan Tuhan. Anda kalau misalkan berlatih untuk saat teduh secara konsisten, Anda akan kenal betul siapa Tuhan kita. Gampang saudara untuk bisa melihat bahwa Tuhan itu hadir. Contoh, nggak ada kebetulan Anda mendengarkan firman Tuhan. Tiba-tiba yang kita dengarkan itu, ini kayaknya aku banget ya, gitu. Kok ini rasanya kayak jawaban doaku ya. Itu artinya Tuhan ada. Tuhan lagi memberitahukan sama kita. Itu cara mengenalinya. Tidak ada kata kebetulan di dalam Tuhan itu. Makanya saudara, kalau sudah seperti itu, berdoa, langsung ngomong sama Tuhan. Yes Tuhan, ini firman buat aku. Yes Tuhan, ini kekuatan buat aku. Orang Tuhan lagi ngomong sama kita. Bagian kita begitu sudah dikasih tahu bahwa itu firman Tuhan, bagian kita melakukan. Jangan cuma yes. Firman Tuhan dirasa bagus banget tapi nggak dilakukan, ya percuma. Ya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu itu bicara tentang kuasa Tuhan. Bicara tentang kedaulatan Tuhan. Kehidupan kita itu dipegang kuat oleh Sang Maha Kuasa itu. Kita itu numpang di bumi ini, tapi seringkali kita itu meremehkan Tuhan. Sudah numpang, meremehkan Tuhan pula. Makanya kita tidak pernah memiliki kekuatan, toh? Karena kita suka meremehkan Tuhan. Bangsa Israel ketika kelamaan bersungut-sungut, Tuhan murka enggak? Murka. Sama kalau Anda dan saya kebanyakan bersungut-sungut, Tuhan murka juga. Kemurkaan Tuhan bentuknya apa saudara? Didiemin. Prosesnya makin panjang, makin sulit. Makin gak ngerasain apa-apa. Akibat bersungut-sungut. Orang kalau bersungut-sungut itu tuh gak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Orang kepanjangan bersungut-sungut itu tidak bisa merasakan yang namanya damai sejahtera, sukacita. Padahal Tuhan itu memberikan damai sejahtera dan sukacita itu tiap pagi, tiap hari. Tapi kita tidak suka mengambil itu. Coba tadi pagi waktu bangun ada rasa syukur gak di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan bangun pagi udah langsung aja buka HP, lihat Instagram, lihat TikTok. Kalau kita membiasakan diri yang namanya pagi hari kita mengucap syukur dengan Tuhan, kita ngobrol dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Itu Anda sedang mengambil yang namanya sukacita Tuhan. Ketika kita memiliki gaya hidup yang seperti ini, gak gampang sakit kepala, gak gampang uring-uringan. Karena hatinya, sekalipun tekanannya begitu besar, hatinya dipenuhi dengan ucapan syukur karena mengawali pagi hari dengan menyalakan api. Mengucap syukur itu seperti menyalakan api, saudara. Menyalakan api Tuhan. Gak peduli keadaannya kayak apa, gak peduli juga. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lihat, gembala kan suka bawa tongkat itu. Tongkat itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kalau dombanya terperosok jatuh, Tuhan akan pakai tongkat itu tadi tuh yang bentuknya ada lengkuan itu dipakai untuk mengangkat yang di lehernya domba itu loh. Kalau terperosok itu supaya bisa ditarik. Artinya apa tuh saudara? Kita itu mau mengalami persoalan kayak apa sih sampai Tuhan itu gak bisa tolongin kita? Semua persoalan kehidupan kita mau terperosok, kita mau hancur, mau lebur, sekalipun dagingku habis lenyap, Tuhan tetap bisa tolongin kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Persoalan apa yang Tuhan tidak bisa tolong? Coba kita hitung satu persatu berkat Tuhan.
Apa iya Tuhan tidak pernah menolong kita? Coba tulis di kertas. Berapa kali Tuhan memberikan mujizat dalam hidup kita? Jadi kalau Anda sudah mulai marah-marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, kok Tuhan itu tega banget ya? Kalau sudah ngomong kayak begitu, coba ingat berapa banyak Tuhan sudah memberikan mujizat dalam hidup kita. Yang menuduh Tuhan bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan kehidupan kita, coba tulis lagi berapa banyak mujizat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Coba tulis. Sampai kepepet kayak begitu, Tuhan sudah berkali-kali nolong. Terus tiba-tiba begitu sekarang kita dapat persoalan lagi, kita ngomongnya nggak baik lagi sama Tuhan. Tulis saudara. Makanya tadi seperti yang saya bilang, ketika orang mulai bersungut-sungut, kebanyakan protes sama Tuhan, tipe orang yang tidak pernah mengucap syukur dengan keadaan. Makanya lupa dengan kebaikan Tuhan. Sama seperti yang 100 yang ditolong Tuhan itu, cuma 1 yang ngerti sama Tuhan. Yang 99 kabur, gak tahu kemana. Itu tuh gambaran kayak begitu. Ditolong Tuhan berkali-kali, ada mujizat diberikan berkali-kali. Tapi begitu dapat satu masalah, Tuhan tega banget. Tuhan gak dengerin doa saya. Kok Tuhan izinkan saya begini? Halo? Memangnya Tuhan ngasih mujizat cuma hari ini doang? Kita usia udah berapa? Kalau Anda sekarang berusia 30 tahun, berarti sudah 30 tahun Tuhan itu ngasih mujizat. Atau jangan-jangan kita nggak ngerti kata mujizat. Pertolongan Tuhan itu ada setiap waktu. Come on. Mari mengubah cara kita memperlakukan Tuhan. Makanya gampang stres toh. Karena kita itu memperlakukan Tuhan kayak begitu. Gampang stres, dikit-dikit frustrasi, ngeluh terus. Marah-marah tiada ujung. Karena memperlakukan Tuhan ya seperti itu. Rubah saudara ya, rubah. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, apapun keadaannya, gak peduli ada pertolongan atau tidak, nyembah Tuhan. Lihat ya saudara, kalau Anda lagi stres, frustrasi, gak bisa tidur, bacalah Mazmur, kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu seperti pil atau obat yang paling mujarab untuk orang yang susah tidur. Untuk orang yang ngadepin frustrasi, udah rasa-rasanya udah mau gila banget, baca Mazmur. Mazmur itu adalah ungkapan pujian penyembahan Raja Daud. Makanya coba, ini kalau kita lihat dari ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gitu. Waktu Daud nyiptain kayak begini, Daud berkelimpahan enggak? Enggak. Dia lagi enggak berkelimpahan. Makanya nyanyi. Suatu kali saudara, saya mengalami tekanan kehidupan dalam perusahaan saya. Ada masalah yang cukup besar. Iblis mulai mengintimidasi, kamu gak punya uang untuk ini, kamu akan mengalami kehancuran, kamu akan begini. Iblis mulai gini. Kemudian saya duduk, saya tarik nafas panjang-panjang, saya lepaskan. Saya mengangkat tangan saya ngomong begini, aku punya Tuhan yang besar. Waktu ngomong seperti itu, ada jawaban doa gak? Enggak. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat, percaya kuasanya, mendeklarasikan kebesaran Tuhan. Waktu nyanyi seperti itu, damai sejahtera Tuhan itu turun. Gak bakalan saya frustrasi, sekalipun jawaban doanya belum ada. Sekalipun kehancuran perusahaan saya ada di ujung tanduk, saya gak peduli. Imanku bersepakat, percaya kuasanya.
Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan dari Tuhan. Kemenangannya apa, saudara? Aku menang melawan ketakutan. Aku menang melawan kekhawatiran. Aku berani menutup akses iblis dari telingaku ini supaya tidak mengintimidasi. Anda harus berani ngomong begitu. Jangan, ini gimana, kok begini, kok hancur Tuhan, kok Tuhan tega. Allah, saudara, kalau kebanyakan seperti itu, iblis akan ngantri di depan kita, saudara. Ngantri di depan kita, bukan malaikatnya yang ngantri, iblis yang ngantri di depan kita. Kita jadi orang yang melo, gampang kalah. Aduh Tuhan, kok gini, kok hancur Tuhan, habis semua, terus saya nanti makan apa, terus nanti seperti apa. Udah, iblisnya yang ngantri di depan kita. Makanya kelemahan tubuh yang datang. Kalah. Makanya begitu ada tekanan kehidupan itu, nyembahlah Tuhan saat itu juga. Dikunci mulutnya rapat-rapat dari yang namanya keluh kesah. Ya, imanku bersepakat. Sepakat sama siapa, saudara? Sepakat sama Tuhan. Sepakat sama gembala kita ini loh. Makanya penuhilah diri kita itu dengan pujian penyembahan. Seperti Raja Daud ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Ngomong begini ini sampai telinganya mendengar. Bikin iblis itu gemetar, saudara. Bukan kita yang dibikin gemetar sama iblis. Kok jadi kita yang gemetar? Iblis yang harus gemetar. Ketakutan itu harus tunduk sama kita. Kekhawatiran itu harus tunduk sama kita. Makanya katakan firman Tuhan ini, sekalipun belum ada jawaban doa, aku tidak takut bahaya, karena aku punya Tuhan. Sekalipun pintu mujizat belum dibuka, aku tidak takut, sebab Tuhan besertaku. Kalau kita punya iman yang besar seperti ini, saudara, gak gampang yang namanya ada kelemahan tubuh. Iblisnya bingung mau nyerang apa. Makanya kalau ada yang DM sama saya, Bu, kok saya jadi takut ya Bu? Udah, Anda gak pernah deklarasikan firman Tuhan. Cek dulu saat teduhnya seperti apa. Ini yang saya bahas baru satu ayat loh, saudara. Padahal ini ada buahnya banget Alkitab kita itu. Alkitab ini jawaban doa. Pagi hari ini baru membahas satu ayat aja. Tapi dahsyatnya seperti ini. Firman Tuhan itu tuh hati Tuhan loh. Dahsyat banget toh. Baru juga satu ayat yang dibaca. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebutin persoalannya apa. Jadi nanti habis saat teduh ini praktek. Persoalannya kayak apa, praktek. Deklarasikan firman Tuhan sampai kuat, telinganya sampai mendengar. Amin. Ya, gak masalah. Bu, tapi saya stroke, gak bisa jalan. Gak apa-apa. Stroke, gak bisa jalan, harus berada di kursi roda, tanganmu tetap bisa mengangkat. Aku punya Tuhan yang besar. Nyembah lebih banyak lagi. Jangan ngutuk orang, jangan marah-marah terus. Jangan merendahkan orang. Marah terus, ngomel terus. Isi dengan pujian penyembahan seperti Raja Daud ini. Ya, saya pun belajar seperti itu sampai hari ini. Saya penuhi hidup saya dengan pujian penyembahan. Pujian penyembahan itu adalah obat paling mujarab. Obat paling mujarab dari segala obat. Ngapain sampai nunggu berobat sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, sampai ke luar negeri sana? Saya gak mau mengeluarkan uang segede itu, saudara. Saya pernah mengalami kelemahan tubuh. Kelemahan tubuh yang bikin jantung saya itu sakit sekali.
Ini dada saya sakit sekali. Saya nyembah Tuhan dalam rasa sakit saya nyembah Tuhan sampai nyanyinya itu kuat banget. Sembuh. Nggak ada satupun obat yang saya minum. Kalau Anda mau minum obat, ngomong sama Tuhan. Tuhan, biarlah melalui obat ini kuasa-Mu sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ngomong seperti itu. Kalau nggak bisa tidur, yang suka kebiasaan nggak bisa tidur harus minum obat, saya mau kasih tahu, nyembah Tuhan. Nanti Anda akan ngantuk. Saya sudah bertahun-tahun nggak bisa tidur, saudara. Beberapa tahun yang lalu, saya terikat namanya obat tidur. Saya ini workaholic. Saya pekerja keras. Sebelum menjadi seorang hamba Tuhan, saya tuh pekerja keras. Kerja dari pagi pulang pagi, kayak gitu terus. Sampai jam tidur saya itu tuh jelek banget. Kemudian saya terikat dengan obat tidur. Begitu saya tahu bahwa itu tidak benar, pola hidup yang tidak benar itu bukan dari Tuhan. Gak bisa tidur itu bukan dari Tuhan. Roh Kudus itu tertib, saudara. Jam tidur Roh Kudus tahu. Jam doa kita tahu. Makanya kalau sampai waktunya tidur kita nggak bisa tidur, ada yang salah dalam diri kita. Nyembah, makanya nyembah Tuhan. Ya. Ada 3 hal dari firman Tuhan kita ini yang kita pelajari, yaitu yang pertama adalah percaya penuh kepada Tuhan. Ya. Percaya penuh kepada Tuhan. Namanya percaya penuh itu tuh gak peduli nanti ada jawaban Tuhan dari Tuhan atau tidak hari ini, tetap percaya. Mau ada pertolongan atau tidak, tetap percaya. Amin. Ingat-ingat saudara, penderitaan itu tuh ada masa expirednya, gak usah lebay. Ya, sedihnya itu tuh gak usah over. Dieman-eman energinya. Ngapain ngalami sakit penyakit? Gak usah kayak begitu. Ngomong sama diri sendiri ya. Kalau sudah mulai mengalami kelemahan tubuh, sakit-sakitan, sakit kepala dan lain sebagainya, ngomong sama diri sendiri. Ngapain sih Kathy? Kamu tuh minum obat seperti itu. Ayo bangun, hei jiwaku, bangkit. Mesti berani ngomong seperti itu. Amin ya. Harus berani ngomong seperti itu, saudara. Dilawan. Percaya penuh kepada Tuhan. Yang kedua, memuji Tuhan itu dalam segala keadaan. Nggak peduli mau ada tekanan atau lagi duit banyak, lagi dapat posisi bagus dan lain sebagainya, memuji Tuhan setiap waktu. Nyembah Tuhan. Ya. Memuji Tuhan gak harus nyanyi. Memuliakan Tuhan. Ya. Yang ketiga, selalu ada ketenangan dalam penyembahan. Jadi saudara, yang mengalami kelemahan tubuh, yang overthinking, yang gak bisa tidur, yang terikat dengan obat-obatan, lihat, ada ketenangan dalam pujian penyembahan. Jadi yang tidak tenang, yang suka khawatir itu tadi tuh, nyembah. Bu, nyembah yang seperti apa? Pikiran saya kemana-mana, makanya nyembah. Kalau kita sakit, datang ke dokter, emangnya disuntik langsung sembuh? Kan enggak toh. Butuh yang namanya proses, butuh yang namanya nutrisi, butuh yang namanya air minum. Sama. Datang kepada Tuhan itu enggak cuma sekali. Bu, sudah doa loh bu, tapi enggak ada jawaban doa lagi. Doanya lagi. Doa baru sekali 2 kali harus protes. Ya, di dalam pujian penyembahan selalu ada ketenangan. Nanti kalau sudah mulai khawatir lagi, ketakutan lagi, nyembah Tuhan lagi. Sampai hatimu tenang. Gak mungkin saudara, waktu kita nyembah Tuhan gak ada ketenangan tuh gak mungkin. Berarti cara nyembahnya salah. Ya, nyembah saudara, nyembah. Saya kalau misalkan berdoa, doa saya itu lebih sedikit. Saya lebih banyak nyembah Tuhan. Saya hanya menyampaikan kebutuhan saya itu singkat. Apa yang kita butuhkan? Kalau kebutuhan saya misalkan, Tuhan saya perlu
perlu uang untuk membayar ini. Sudah, sampaikan itu aja, sudah, selebihnya nyembah Tuhan lebih banyak lagi. Orang usah bolak-balik, diomong terus Tuhan, ini utangnya gimana, ini Tuhan gimana. Ini pertanda bahwa kita itu memperlakukan Tuhan itu cuma sekedar jawaban doa. Salah, saudara. Sampaikan permohonan dengan singkat, lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan. Terus iki loh Alkitabnya dibaca. Begitu Alkitabnya dibaca, dipraktekkan. Firman Tuhan kalau nggak ada praktek, percuma. Nggak ada kekuatan apa-apa, karena ini tuntunan. Ini kompas, ini tuh map. Kita kalau misalkan nggak tahu jalan, kan kita butuh yang namanya Google Map toh. Agar supaya kita tidak tersesat, ya itu makan ini. Firman Tuhan itu untuk dibaca, untuk dilakukan. Nggak cuma dibaca toh, dilakukan. Amin. Ya, ayo sepanjang hari ini kita seperti Raja Daud. Melakukan 3 hal ya. Percaya penuh kepada Tuhan, memuji Tuhan dalam segala keadaan, dan mendapatkan ketenangan dalam pujian penyembahan. Wow. Tanamkan itu di dalam hati. Aku gak mau overthinking. Aku mau nyembah Tuhan. Aku gak mau sakit. Aku mau memenuhi jiwaku dengan pujian penyembahan. Aku gak mau khawatir. Aku mau nyembah Tuhan. Tuhan besertaku. Sekalipun aku mengalami kehancuran dalam rumah tanggaku, aku tahu Tuhan pasti sanggup mengubahkan semuanya. Mari Roh Kudus Engkau hadir di hatiku. Lakukan ini berkali-kali, saudara. Ini afirmasi, ini kata-kata positif. Ya, ini akan menguatkan kita semua. Amin. Kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kita sudah saat teduh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menuntun kami lewat 1 ayat ini. Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, lembah yang gak ada pertolongan, lembah yang gak ada apa-apa, lembah yang membuat kami merasa kesepian, lembah yang membuat pintu semuanya tertutup. Tetapi kami tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin hidup kami sepanjang hari ini dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, ampuni kesalahan kami. Ketika kami banyak mengeluh, kami banyak bersungut-sungut, ampuni kami Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas kami semua pagi hari ini Tuhan. Dengan urapan sukacita, urapan damai sejahtera memenuhi kami semua. Pagi hari ini kami dipenuhi dengan nyanyian Tuhan. Hati kami bersukacita oleh karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima urapan baru daripada-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.